Ya, assalamualaikum. Selamat pagi yang sudah bergabung dengan Master Kespleng ya. Dalam BNN, bicara ngalor ngidul, melanjutkan tema kita beberapa hari yang lalu terkait dengan Aceh, NKRI dan Sikom, Zionis komunisme ya. Kemarin sudah kita baca sampai pasal yang ke-10. Kali ini Mr. Espeng ingin membacakan pasal-pasal berikutnya. Silakan direkam kalau seandainya membutuhkan ya, terkait dokumen protokol Zionis, sebuah tonggak pergerakan modern dari bangsa Yahudi Zionis ya. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Jika Anda memang merasa ini bermanfaat, silakan diikuti. Jika tidak, ya dilewati saja ya. Tidak dalam rangka interaktif, apalagi provokatif. Ini adalah forum informatif. Oke, bismillah, kita bacakan di pasal 11-nya ya. Kalau bisa ya diulas, diberikan penjelasan sedikit-sedikit. Intinya adalah menyampaikan 24 pasal protokol Zionis yang kemarin seorang pengamat, biasanya dia berbicara terkait dengan kepolisian ya. Mohon maaf saya sebutkan Pak Bambang Rukminto ya, meminta detail dari protokol Zionis tersebut. Mudah-mudahan Pak Bambang juga punya TikTok ya. Oke, kita baca di pasal 11 ya. Tuhan telah menghendaki keturunan Bani Israel sebagai petualang dunia yang hidup di berbagai negara. Ini terkait dengan diaspora ya pada saat itu ya. Bahkan ratusan tahun yang lalu ya, di abad-abad, mulai abad kekuasaan Romawi ya, Nebukadnezar ya, Babilonia. Mereka memang ketika sepeninggalan Nabi Sulaiman ya, berdiri dua kerajaan di wilayah sekarang Palestina tersebut ya. Namun karena tingkah pola dari umat setelah sepeninggal Nabi Sulaiman, mereka kembali kepada watak aslinya, sehingga terpecah menjadi dua kerajaan, Yehuda dan Israel. Dan akhirnya kedua negara tersebut hancur oleh penjajahan. Mereka terusir ke berbagai negara, berbagai wilayah kerajaan yang lain, hingga ke Eropa. Dan seperti dinyatakan di dalam pasal 11 ini, di alinea pertama ini, yang hidup di berbagai negara menyebar lantaran hal tersebut. Oke, kita lanjut ya. Kalau dipandang sepintas, hal ini merupakan sisi kelemahan Israel. Memang benar ya.
Mr. Jespleng sangat memahami. Satu sisi kelihatan seperti sebuah kelemahan, tapi di sisi lain, terlebih di faktanya di zaman modern ini, itu adalah suatu keunggulan yang sangat fantastis lah ya, bukan sempurna tapi fantastis. Ya, jika keunggulan itu digunakan untuk kemanusiaan, kebaikan, wah sangat-sangat mantap itu. Oke, kita lanjut. Namun petualangannya harus dimanfaatkan untuk memperkokoh posisi kita dan dijadikan sebagai jembatan emas untuk menduduki singgasana kerajaan dunia. Apa hubungannya dengan zaman ini ya? Apakah itu sudah menjadi fakta? Ya, bahkan di dalam fakta yang lain ya, kondisi sekarang ya, mereka yang mengaku sebagai keturunan masa-masa umatnya Nabi Musa itu ya, mereka sekarang setelah melumat habis itu ya, Gaza Palestina itu ya. Dan mungkin pemirsa juga paham ya bagaimana awal mula mereka kembali ke Palestina. Oke, kita lanjut ya. Pesta-pesta yang diadakan oleh gerakan ini harus dimanfaatkan untuk memperkokoh posisi kita dan dijadikan sebagai jembatan emas untuk menduduki singgasana kerajaan dunia. Pesta-pesta yang diadakan oleh gerakan Freemason atau Masonia merupakan tempat komunikasi antara kelompok-kelompok kita. Kita bagaikan singa dan orang-orang non-Yahudi laksana kelompok biri-biri. Bila singa memasuki kandangnya, hanyalah memejamkan kedua matanya dan menerima nasib malaya. Jadi mereka mengibaratkan dirinya sebagai singa, yang lainnya itu sebagai biri-biri. Ketika mereka datang, biri-biri itu tak mampu berbuat apapun. Jadi ketika dia datang di sebuah bangsa ya, itu mereka laksana harimau, sementara bangsa itu yang didatangi ya laksana biri-biri. Kalau kita ini analogikan sebagai bentuk intervensi penjajahan, bangsa lain itu tidak mampu berbuat apa-apa. Dan secara resmi ya protokol ini kan didokumenkan pada saat pendirian Sionisme modern, di mana digagas oleh Theodor Herzl ya, tidak Mr. Jespleng tidak begitu ini dengan bahasa Inggris ya, adalah seorang warga negara Prancis berkebangsaan Yahudi, seorang jurnalis ya, yang menggagas sehingga ada pertemuan Sionisme internasional ya. Sebenarnya namanya bukan Sionis pada awalnya itu. Kemudian karena mereka menggagas ingin kembali kepada Sion, yaitu ke Israel itu, bagaimana caranya? Di tahun 1897 di Basel, Swiss, pertemuan itu terjadi. Nah, dokumen ini sempat bocor ya. Sempat bocor karena pengirimnya itu dalam perjalanan disambar petir. Tinggal dan dokumen itu ditemukan, kemudian diberikan kepada raja sampai kepada Raja Tsar di Rusia. Kebocoran ini tentu menghebohkan karena ini kan sebuah perencanaan untuk menguasai dunia. Oke, itu ya. Jadi minimal hari ini jam ini ya kita Mr. Jespleng hanya ingin punya waktu sedikit, maksudnya itu paling tidak ya 1 jam ya, 5 pasal ini ya dari 11 sampai 15 ya bacakan di PNN ini. Mohon maaf tidak interaktif ya Mas Dava, terima kasih sudah hadirnya ya, kita mohon maaf nggak interaksi dulu ya. Kita informatif ya, Mr. Jespleng lebih
ini kepada informatif daripada interaksi. Mudah-mudahan ada kali lain, waktu lain ya, untuk berinteraksi. Oke, kita lanjut di pasal 11, masih pasal 11 ya. Kita bagikan singa dan orang-orang non-Yahudi laksana kelompok biri-biri. Bila singa memasuki kandangnya, biri-biri hanyalah memejamkan mata, kedua matanya, dan menerima nasib malangnya. Nah, ini kita bisa gambarkan terkait dengan Gaza, Palestina. Dan kita sebenarnya bangsa Indonesia ini, sebelum ada bangsa Indonesia dan kerajaan-kerajaan, kita juga pernah didatangi oleh mereka, yaitu mereka berkedok sebagai VOC ya. VOC itu dibiayai oleh Freemason ini untuk melakukan eksplorasi di berbagai negara termasuk Indonesia. Alhamdulillah ya, walaupun cerita sejarah mengatakan 350 tahun ya oleh VOC. Pada dasarnya itulah yang disebut sebagai Zionis itu. Ke pasal 12 ya. Terima kasih yang sudah bergabung Mas Andi Rasul. Dominasi kita harus merambah surat kabar. Nah, ini lagi-lagi Meister Cesplung ingin mengingatkan bahwa dokumen ini dibuat 1897. Mereka sudah menyatakan bahwa media surat kabar membawa misi partai. Ini tentu saja untuk diri mereka, untuk kelompok mereka ya, bukan untuk partai-partai yang ada sekarang. Jadi anak-anak muda harus berpikir ya. Dan Meister Cesplung menyarankan cari buku ini. Cari buku ini. Buku ini judulnya Mengungkap tentang Yahudi ya. Ditulis oleh Dr. Dorosa, seorang warga negara Prancis yang sudah dialihbahasakan menjadi bahasa Indonesia. Kemudian subjudulnya ini Watak Jejak Pijak Kasus-kasus Lama Bani Israel. Nah, ini ada lampirannya 24 pasal dokumen rahasia protokol opsion dan beberapa dokumen penting Zionis lainnya. Ya mungkin ini nanti dapat teguran ya dari TikTok ya, atau dihapus. Mungkin bisa saja ya, seperti yang postingan Master Cesplung di TikTok ini dihapus. Juga ada peran orang-orang yang melaporkan agar postingan tersebut dihapus ya. Mohon maaf membuat Anda tidak nyaman, tapi hal yang seperti itu seharusnya tidak terjadi. Oke, lanjut. Dominasi kita harus merambah surat kabar yang membawa misi partai. Selain itu kita harus mampu mengontrol sebelum berita itu diedarkan, agar tidak mengungkap misi kita. Segala berita yang akan disiarkan lewat radio harus melalui pengawasan kita. Buku-buku berbobot harus dikenakan pajak tinggi, sedangkan buku murahan tidak dikenakan pajak, agar para sarjana enggan menulis buku. Perusahaan surat kabar akan kita beli untuk mengimbangi dan menjawab isi surat kabar independen yang lepas dari genggaman kita. Ya, saya kira pemirsanya Master Cesplung ya cukup memiliki background akademik yang sangat kuat ya, sehingga mudah untuk mencerna ini ya. Atau direkam saja kalau membutuhkan ini. Dan lebih mantap lagi kalau jika Anda bisa memiliki ya, buku ini ya. Ini baru bisa beredar luas, tidak terkontrol, tidak ini kan sempat diberangus seperti kisah sebuah surat kabar di kota di Jawa Timur ya. Ada berita di sebuah media yang kemudian media tersebut seolah-olah tidak terbit, padahal terbit tapi
ya tidak diterbitkan, dicegal di tengah jalan dalam arti tanda petik ya. Mudah-mudahan pemirsa Master Jasplung bisa ini ya, bisa mengikuti ya terkait hal-hal tersebut ya. Oke, ke 13 sekarang ya, pasal ke-13 ya. Ya untuk live kali ini ya tidak lebih dari 07.00 nanti ya. Bisa kurang dari itu, tapi tidak bisa lebih dari itu waktunya ya. Mohon maaf ya. Syukur-syukur bisa lebih banyak pasal yang dibacakan. 13. Kita harus berusaha agar opini umum tidak mengetahui permasalahan sebenarnya. Kita harus menghambat segala yang mengetengahkan buah pikiran yang benar. Hal itu bisa dilakukan dengan memuat berita lain yang menarik di surat kabar. Agen-agen kita yang menangani sektor penerbitan akan mampu mengumpulkan berita seperti itu. Pandangan masyarakat harus kita alihkan pada taman hiburan, seni, dan olahraga. Nah ini juga terkait dengan ini ya. Ini di berita resmi ya, di media-media resmi nasional ini tidak terangkat. Tapi ini terekspos ini sebagai contoh saja ya, di kanal YouTube. Kanal YouTube-nya RH Chen ya, terkait dengan pernyataan Betor Suryadi ya, terkait ijazah pramuka itu ya. Nah ini kemudian dibelokkan oleh seseorang yang mengaku kalau sepengetahuan Master Jasplung dia mengakunya DJ anak jenderal. Nah ini membelokkan ya. Padahal Betor Suryadi itu pernah menjadi anggota DPR RI dari partai PDIP ya. Nah ada nama lain memang orang PDI tapi di Lampung sana. Namanya itu hampir sama ya. Dan yang menyampaikannya adalah Betor Suryadi yang kepalanya pelontos itu. Mohon maaf ya. Nah ini informasi itu dibelokkan ya. Dia menyatakan bahwa Betor Suryadi itu sudah meninggal. Nah jika kita tidak menelusuri, tidak mengetahui benar asal muasal berita dan mencari perbandingan lain ya, informasi-informasi lain, terutama dalam hal era digital ini mudah untuk mencari ya. Jangan stagnan dengan satu informasi namun tidak berusaha untuk mencari bandingannya. Dan rupanya yang di pasal ini silakan dirasakan sendirilah apakah hal ini sudah terjadi di negeri ini. Lagi-lagi ini tulisan, ini dokumen dibuat 1897, jauh dari negeri ini, di Basel, Swiss. Dan ini sudah dilaksanakan termasuk terjadinya Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan mereka mereka juga bisa membuat sebuah kondisi untuk terjadinya Perang Dunia III. Dan ini kalau kepercayaan tertentu itu ada yang mengupas hal ini sama dengan yang menjadi program SOP yang dokumen yang sangat rahasia ini. Sementara sebelum ini ada itu namanya catatan Rothschild ya. Jadi sebelum pertemuan di Basel, Swiss itu ada dokumen yang ditulis oleh Rothschild dalam dialognya dengan pemimpin tokoh-tokoh Yahudi yang tersebar di seluruh dunia. Ada 25 butir, disebutnya 25 butir gagasan Rothschild. Ya mungkin kemudian karena kronologi waktu ya,
karena itu sebelum dari pertemuan Basel Swiss itu, otomatis ini yang jadi. Dan Master Cenderung sudah melihat hampir sama. Jadi mungkin ada ringkasan sehingga salah satu pasal sehingga sekarang menjadi 24 pasal ya. Sementara catatan Rothschild sendiri adalah 25 pasal. Oke, kita lanjut. 14 ya. Diupayakan di dunia ini hanya ada satu agama, yaitu agama Yahudi. Oleh karena itu, segala keyakinan harus dikikis habis. Kalau dilihat di masa kini, banyak orang-orang yang menyimpang dari agama. Pada hakikatnya, seperti itulah yang menguntungkan Yahudi. Di masa mendatang, masyarakat dunia akan berduyun-duyun memasuki agama Musa yang mendudukkan mereka berada di bawah telapak kaki Yahudi. Pada saat itu, suatu suara kritikan hanya tertuju pada agama selain Yahudi. Orang tidak akan berani menelanjangi agama kita, karena rahasia yang terkandung dalam ajaran Yahudi sangat dalam dan ajarannya selalu diperjuangkan oleh pendeta-pendeta kita. Segala karya tulis yang mengkritik agama kita tidak akan diperkenankan terbit dan tersebar di masyarakat. Kita akan terus berjuang menyebarluaskan tulisan sastra picisan di masyarakat negara adidaya. Nah, ini pasal 14 ini bisa kalau ini kan bisa dianalogikan pada hal yang lain. Artinya begini. Gimana kalau pasal ini kita tarik konteksnya ini ke negeri kita umpamanya. Apakah hal ini sudah terjadi di negeri ini? Membungkam berita-berita yang sebenarnya fakta, bahkan ini dari setelah menjadi berita pun banyak yang dibelok-belokkan, seperti terkait dengan Betor Suryadi tadi itu. Kabarnya ya, orang ini ya yang selalu membuat narasi memutarbalikkan fakta, hoax dan lain sebagainya. Kabarnya dari teman-teman ya, dari saudara-saudara kita di sana diundang oleh ILC, karena daripada membuat gaduh walaupun di dalam media sosial ya, maka diundanglah untuk berdialog dengan tokoh-tokoh yang selama ini sudah kritis ya. Untuk apa? Konfirmasi sebenarnya. Lebih baik kan konfirmasi itu dan terbuka, masyarakat tahu, paham, dan terkait ini seandainya bahwa Betor Suryadi ya, tokoh kayak yang sudah usianya sudah lanjut itu ya, kita tahulah problema PDIP dengan Jokowi ya. Tentu saja di awal bagaimana partai yang paling besar setelah era reformasi ini mendukung pencalonan bahkan mendudukkan Jokowi hingga 2 periode. Namun mengapa di akhir-akhirnya itu terjadi seperti yang kita ketahui? Nah, dari situ ada catatan-catatan yang sekarang dari Hasto ya, yang pernah disimpan di Rusia oleh Koni Rahakundini ya. Ada Koni menyebutnya sebagai 37 ya poin lah ya. Nah, disitulah sebenarnya ya, sebagai Master ini bukan kader partai manapun ya, bukan dari ormas manapun ya. Namun di dalam sebuah informasi semacam itu terkait dengan catatan mungkin
Sekjen PDIP Hasto yang kemudian ter-KPK kan, ada 37 poin. Apakah hal semacam itu harus dibuka ke publik atau apa? Ya, Master Cecep menyebutnya setelah beredarnya penyerahan KONI kepada Wasekjen PDIP, itu kan ada banyak beredar videonya terkait, dan sempat juga dialog dengan media televisi nasional, bahwa dia juga menjelaskan bahwa ada pasal 6 dan pasal 16 yang sangat krusial, tapi tidak mau membuka tanpa seizin, dan itu diberikan kepada ketua umum. Ya, sebagai publik ya, apalagi Master Cecpleng ya ingin tahu sebenarnya ya apa sih 37 poin itu. Nah, Master Cecpleng disebutnya sebagai 37 pasal, sebagai tenger, sebagai tanda, oh ini ada sejarah terkait dengan 37 pasal yang sangat-sangat berhubungan erat dengan kondisi formasi, katakanlah formasi kabinet Presiden Prabowo ini. Sementara banyak publik kan menginginkan ya perubahan pemerintahan, perubahan kepemimpinan, ya perubahan kabinet kan semacam itu. Oke, kita lanjut ya. Jadi silakan direkam, silakan ya. Kita lanjut pasal 15 ya. Nanti 16-nya kita ketemu di live berikutnya. Tidak ada interaktif. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Pasal 15, agen-agen rahasia kita harus disebar ke seluruh dunia. Mereka adalah anggota organisasi di bawah tanah dan gerakan Freemason atau Masonia. Bila bisa berjalan dengan baik, kita akan mempunyai polisi rahasia yang bergerak ke seluruh penjuru dunia. Dari mereka kita mendapatkan data-data akurat. Untuk mengatur segala persoalan yang penting, kita harus sering mengadakan pertemuan anggota Freemason, Masonia sebelum memegang kekuasaan yang sempurna. Apa kekuasaan yang sempurna itu? Adalah menguasai seluruh dunia, membawai seluruh bangsa, seluruh agama. Itulah mereka. Setelah berkuasa, kita akan mampu memusnahkan semua gerakan non-Yahudi dengan cara yang licin, sehingga orang tidak akan menuding kita. Itu tadi pasal 15 ya, kita akhiri live kita. Semoga bermanfaat. Kita hanya masyarakat Indonesia. Ya, kita ini kan untuk masyarakat sendiri, bukan untuk bangsa lain. Untuk Indonesia sendiri. Anak-anak muda harus paham, harus mau membaca, harus terbuka wawasannya. Informasi-informasi semacam ini ya, tidak diajarkan di sekolah. Ada sebuah istilah, sejarah itu dibuat oleh pemenang. Betul juga sih, faktanya sejarah yang ada di dunia ini siapa yang membuat? Ya mereka yang menang. Siapa yang menang? Kalau menurut Master Cecpleng, di dunia ini yang selalu menang ya seperti sekarang yang menindas Palestina ini, dia selalu menang. Dan sekarang dia babak belur melawan Iran. Setelah agak lumayan, ini prediksi ya, setelah agak lumayan parah nanti kondisinya, tentu yang disebut di dalam pasal tadi bahwa semua bangsa-bangsa itu ada di telapak kakinya bangsa Israel ini. Eropa kan sudah berada di bawah telapak, dan mereka diminta apa saja pun menuruti.
akan melaksanakan perintah, termasuk di dalam ketika kondisi babak belur diajar oleh Iran. Ya kita tidak berharap ya Iran kalah. Terus terang jujur ya, Master Teslim jujur ya. Bagaimanapun inginnya Iran itu menang. Dan Israel hancur lah sudah lah. Yang seperti itu sudah nggak bisa ditangani itu, nggak bisa diobati barat penyakit gitu. Ya. Sangat merugikan, nggak memiliki peri kemanusiaan. Ya. Jadi ukuran yang paling ini itu kan kemanusiaan ya. Karena tujuan dari kepercayaan itu adalah untuk menyempurnakan kemanusiaan manusia. Kita ini harus berjalan menuju kepada kesempurnaan kemanusiaan kita. Sebab di dalam diri kita ya ini sama dengan apa di luar diri kita yang sangat besar ini bisa bernama RT, misalnya sebagai sebuah wilayah, bisa bernama RW, bisa bernama kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, bahkan negara, bahkan dunia. Ya ini ada diri kita ini kan gitu. Nah, ini harus disempurnakan. Disempurnakan kepada apa? Kemanusiaan yang sempurna melalui berbagai kepercayaan ya. Ya ini bisa panjang kalau membahas yang seperti ini ya. Kita kembali ke ini ya. Sama itulah. Bangsa seperti ini kita lihat sendirilah ya. Sekarang ini zaman sudah modern. Kalau orang dulu karena tidak melihat visualnya, bahkan saat kejadian hari ini. Nah ini sebenarnya kalau dihubungkan dengan ini ya maklum ya, Mister Islam bagaimanapun juga Muslim ya. Seberapa ini kadarnya 0,1 atau apa. Tapi ada sesuatu yang bisa ditarik dalam hal ini. Jadi dalam kisah dokumen protokol Zionis ini kan ada etapa pengkondisian Perang Dunia I, Perang Dunia II, bahkan Perang Dunia Ketiga. Dan ini bagi yang sekarang sedang mengikuti live semester bisa di-compare lah dengan tokoh-tokoh agama yang sudah memberikan informasi kepada kita. Ya terima kasih yang sudah bergabung ya. Ya begitulah. Nah kita harus paham itu. Nah kok menurut Master Teslim kondisi saat ini seperti itu. Bahkan di negeri kita ini hadis yang menyatakan bahwa pada suatu saat ada satu gini bunyinya kurang lebih ya tafsirnya artinya begini. Satu hari itu sama dengan 1 tahun. 1 hari sama dengan 40 hari. Akhirnya 1 hari mereka sama dengan 1 hari yang kita jalani sehari-hari. Ini berkaitan dengan sosok munculnya pemimpin, sosok pemimpin kaliber dunia yang sesuai dengan pasal berapa tadi 13 bahwa bangsa Israel itu Yahudi itu mempunyai obsesi untuk menjadi negara penguasa di dunia. Nah ini sudah dimulai dengan peperangan yang sudah terjadi ini. Itu artinya bahwa 1 hari masa kemunculan pemimpin dunia yang di dalam Islam dilabel sebagai Dajjal ini. Itu sudah. Tapi siapa? Kan gitu. Dari negara mana? Apakah dari Indonesia? Jangan sampai ya masa pemimpin. Kalau di dalam hadis itu namanya Dajjal itu kan pembohong ya.
Jangan sampai lah kita bangsa ini ada seorang pemimpin pembohong ya, yang disebutkan di dalam hadis itu ya. Ya untuk yang non muslim mohon maaf ya, misalnya backgroundnya walaupun bukan muslim yang pesantren, muslim yang taat Pak, seperti itu apa logikanya itu. Nah ini kita kembali kepada kita sendiri, bangsa kita sendiri. Kita menyempurnakan sebagai bangsa, kita sempurnakanlah kebangsaan kita. Sebagai manusia, kita sempurnakan kemanusiaan kita dengan ikhtiar-ikhtiar. Kalau di dalam dunia apa itu semacam puasa dan macam-macam. Kita analogikan dengan Cina. Mengapa Cina sekarang maju seperti itu? Ada satu fase di mana Cina itu menutup diri dari bangsa lain, dari bangsa luar, sehingga mereka bisa membuat segala sesuatu yang dibutuhkan, bahkan membuat segala sesuatu yang meringankan keseharian mereka dalam beraktivitas untuk mengeksplor tanah airnya, bumi, ya, tanah, laut, dan macam-macam lah, gunung ya. Mereka eksplor, mereka bisa bangun semacam itu. Ada fase dia menutup diri dari bangsa lain. Kalau orang yang berjalan menjalankan sesuatu apa namanya ya, seperti orang bertapa itu ya, bertapa apa namanya, menyepi. Bangsa ini juga harus memiliki fase semacam itu. Jangan terbuka terus jadi pasar. Kita nggak akan memiliki identitas, kita nggak akan bisa berdiri sesuai dengan identitas kita. Harus tutup, satu waktu harus ditutup. Kapan itu? Nggak terserah, monggo sampean-sampean sing mimpin negara iki. Ya, sampean-sampean yang memimpin negara itu loh. Oh nggak bisa, kita nggak bisa ditutup ya. Kalau nggak bisa ya silakan cari ikhtiar cara lain. Gimana caranya Anda agar tidak, negeri ini tidak jadi pasar. Nah ini Master sebenarnya menganalogikan sebagai pribadi jagat cilik, negara sebagai jagat besar, atau di dalam hal yang lain diri kita ini sebagai jagat kecil, alam semesta raya ini sebagai jagat besar. Sama. Kita memiliki potensi yang sudah disebutkan oleh Master sebelum tadi. Potensi kita sebagai binatang ada. Potensi kita sebagai tumbuhan ada kita. Potensi kita sebagai apalagi ya, malaikat umpamanya ada dan bisa. Potensi kita sebagai iblis ya ada, dan di dalam namanya dunia yang besar ini ada potensi sebuah kekuatan yang bisa jadi iblis. Ada sebuah negara yang berpotensi menjadi iblis. Itu gambarannya. Ya sudah 0640 ya dalam BNN Master Cespleng ya. Wadah informasi, bukan interaktif, apalagi provokasi. Nah, jadi kita kembali kepada bangsa ini. Bangsa ini harusnya menutup diri, tidak menjadi pasar. Kita berproduksi sendiri seperti Cina. Kita boleh mencontoh negara manapun juga, ya. Nggak peduli apa namanya ideologinya. Boleh. Hal yang baik itu adalah hak bagi bangsa Indonesia. Sama dengan idiom umat Islam ya. Ya mohon maaf kalau Master harus mengeksplor Islam ini karena apa ya? Karena pengalamannya di situ. Mohon maaf kalau beda.
apalagi mohon maaf kalau salah. Ruang semacam ini kan harusnya menjadi suatu ruang informatif. Yang sekarang ini kalau di dalam Islam masa mereka Dajjal itu datang itu sudah sama dengan masa kita. Artinya apa? Informasi seperti ini hari ini di Amerika sana bisa kita terima, di Israel sana yang terjadi perang sana bisa kita terima hari ini. Itulah yang dimaksud sama. Terus Dajjalnya yang mana? Jangan tanya saya. Yang penting jangan jadi Dajjal gitu. Dan potensi-potensi negara Dajjal itu kan kita ya, mudah-mudahan ya yang mengikuti live-nya Master Cispleng ini memiliki background yang sangat kuat ya dalam akademisi resmi ataupun tidak resmi ya. Orang yang jelas orang mau berpikir kritis gitu loh. Itu kuncinya sih. Mau berpikir kritis, informatif, tidak menyembunyikan informasi, membelokkan informasi, memanipulasi, mentransaksikan, termasuk itu. Nah itulah, dalam konteks ini apakah bisa kita para pemimpin bangsa ini membuat suatu terobosan agar kita bisa memenuhi hajat hidup bangsa kita sendiri. Sama dengan individu ya, person per person ya. Seharusnya dia bisa menghidupi diri sendiri. Yang merdeka kan semacam itu, tidak membutuhkan orang lain. Namun bersosial gitu loh. Ya ini ya interaktif, informatif ya. Tidak menggurui. Jangan disalahartikan begitu. Jangan dibelokkan. Jangan jadi Yahudi yang suka belok-belokkan informasi. Sionis, Sikom, belok-belokkan informasi. Manipulasi. Apa Sikom? Sionis komunis. Udah dibuka sekarang sama Mas Des. Apa itu Sikom? Ya untuk kemarin yang mengikuti tema Aceh, NKRI dan Sikom ya. Yang kemarin belum dibuka oleh Master sebelum memang sengaja disisakan karena termasuk untuk memenuhi ya kita ngomong permintaan kan, tapi seperti itulah ya, tentang Sikom ini tentang 24 pasal protokol Zionis, 19 pasal protokol komunis, dan 37 pasal dokumen protokol Master disebut sebagai Sindu. Ya sebenarnya menuntut sih Master sebelum untuk itu dibuka di publik ya. Apa kepentingannya? Lah kita informatif aja lah gitu. Menyangkut negara kita kok. Master sebelum bagian daripada negeri ini, walaupun cuma memiliki satu suara, tapi tolong satu suara ini dihargai. Tidak bermaksud yang lain. Jadi informasi itu kalau dari atas 10 turun ke bawah 10, dari antara atas dan bawah ini sama. Kalau sama kan kemana ngayunnya itu kan enak ibaratnya kan gitu. Pemerintah punya program pokoknya. Informasi tentang A ini loss 100% ke masyarakat. Bukan informasi negara ya, kayak informasi pembangunan katakanlah. Tapi kalau disimpan kemudian bahkan ditransaksikan ya hancur kita. Sama dengan ketidakberdayaan bangsa negeri ini untuk bisa sejenak, biarkan kita pakai istilah sejenak, menutup diri, merenung diri, menyepi, bertapa untuk mendapatkan jati diri bangsa ini ya. Individu itu harus menyepi, berpuasa,
bahkan ada yang di gua-gua dan macam-macam, menutup diri dari negara. Bangsa harus begitu juga untuk memberikan kehidupan yang sempurna, jati diri yang sempurna bagi bangsanya. Kita punya falsafah Pancasila yang digali dari jati diri bangsa sendiri. Sempurnakan, aplikasikan. Kalau sudah sempurna ya kan harus diaplikasikan. Sambil berjalan diaplikasikan untuk mencapai penyempurnaan. Enggak perlu ideologi lain. Jadi nggak usah ngomong yang lain-lain lah, itu yang biasanya yang komen di aktivitinya Mr. Jespleng. Mikirlah yang jernih. Ya, waktu sudah merambat 06.47. Mudah-mudahan ada manfaat ya juga untuk pribadi Mr. Jespleng ya, bagi yang mengikuti live-nya Mr. Jespleng ini. Tidak bermaksud apa-apa, jangan takut, biasa aja sesama anak bangsa, kecuali kalian merupakan bagian yang memiliki agenda seperti yang saat ini terjadi di sana di Timur Tengah. Janganlah ya, masa jadi pengkhianat. Nah, masa orang Indonesia jadi pengkhianat bangsanya sendiri ya? Kita harus belajar lah, penjajahan Belanda itu bukan Belanda sebenarnya ya, itu yang menjajah ya orang-orang ini sekarang yang berkuasa yang ingin berkuasa di seluruh dunia ini. Ya topengnya aja itu ya, Belanda pakai topeng negara ya, pakai topeng perdagangan namanya VOC, dananya dari mereka, bahkan cetak birunya pun bisa jadi dari mereka gitu. Memang kalau menjadi anggota mereka bisa jadi apa saja, bisa kaya raya, bisa punya jabatan apa saja, termasuk jabatan tertinggi di sebuah negara. Tapi walaupun menjadi pejabat tertinggi di suatu negara, ya, namun kan tetap di bawah mereka. Nah sebenarnya dalam proses penguasaan dunia itu sudah terjadi dari bahkan sejak sebelum adanya pertemuan di Basel Swiss itu. Sebelum ini didokumentasikan itu, bagi umat muslim ya, kalangan umat Islam, tentu ini tidak sulit untuk diterima karena ada sudah nasnya di dalam Quran itu ada, bisa dijelaskan. Para mereka yang belajar di pesantren itu bisa menjelaskan hal itu. Dan tanda-tanda kemunculan itu, ini lagi-lagi ya pendapatnya Mr. Jespleng ya. Ya mohon maaf kalau keliru. Kemunculan daripada organisasi ini di tahun 1897 pada saat itu ditandai dengan ditemukannya jasad Fir'aun. Kemudian gerakan mereka berhasil merontokkan kekuasaan dunia pada saat itu, merupakan bagian kekuasaan dunia yang banyak menguasai dunia, yaitu Khilafah Utsmaniyah, Turki Utsmaniyah. Mereka dirontokkan, dan mereka berjanji tidak akan ada lagi kekuatan atau katakanlah negara ya, kekuasaan yang berdasarkan seperti dasarnya Khilafah Utsmaniyah. Mereka sudah bersumpah itu. Oleh karena itu di belahan bumi manapun, kita lihat mana sih nah, kita kembali ke
harapan bangsa ini. Semua berharap ya negeri ini adil, makmur, seperti sila-sila di dalam Pancasila. Apa itu? Sila kita itu falsafah bangsa kita yang oleh founding father dikatakan sebagai falsafah Pancasila ini digali dari bangsa kita sendiri. Mantap, mantap. Keluar ya Pancasila itu. Apa? Satu, berketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan seperti bahasan kita sebelumnya, kemanusiaan yang adil dan beradab artinya kemanusiaan yang sempurna. Jangan mau kenyang sendiri, apalagi jadi pejabat, rakyatnya dibiarkan sengsara, jutaan pengangguran, jutaan orang bodoh tidak berpendidikan. Padahal amanat undang-undang itu ada. Malu dong mestinya jadi pejabat semacam itu. Apalagi dihubungkan dengan kemarin itu ya Aceh. Apa motivasinya? Kalau untuk seluruh bangsa biarkan, kalau apa sih? Apa pemikirannya untuk membuat kemakmuran di Aceh? Ya. Atau bisa mendatangkan keuangan bagi negara. Enggak perlu dialihkan kepemimpinannya. Kalau dialihkan itu namanya kudeta. Jahat sekali orang yang punya. Ya itu seperti itu, sebagai pribadi sempurnakan, sebagai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai bangsa ya harus sempurna. Terlebih pejabat. Ya mohon maaf ini ya Pak Prabowo ya. Kalau tidak seiring sejalan ya. Lebih baik gitu, lebih sempurna gitu, lebih baik gitu. Dan keberhasilan seorang pemimpin itu gampang parameternya sebenarnya. Di suatu kelurahan dia sukses jadi dikatakan sebagai lurah yang sukses, yang berhasil. Kemudian dikasih award lah istilahnya, dikasih reward umpamanya. Apa parameternya? Gampang aja. Waktu saat dia menjabat di situ, ini gampang-gampangan aja, bukan gampang melaksanakannya, gampang-gampangan aja. Yang putus sekolah berapa, yang tidak sekolah berapa, yang tidak bekerja berapa, skop kelurahannya. Dia bisa dikatakan berhasil kalau selama dia menjabat di situ ada penurunan, bukan bangunan. Bukan fisik yang berupa bangunan, itu ukuran infrastruktur itu sebagai ukuran. Oke ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf ya, bermanfaat juga bagi Mr. Despleng, bisa menyempurnakan kemanusiaan kita sebagai manusia, meluruhkan semua elemen kebinatangan, tumbuh-tumbuhan kita, atau bahkan kesetanan dan keiblisan kita. Itu harapan Master Despleng bagi diri pribadi. Syukur-syukur para yang ikut dalam live yang Master Despleng ini juga mendapatkan hal yang paling maksimal dan merupakan sebuah informasi suara anak negeri, satu suara warga negara. Kan kita nggak menyuarakan pemberontakan dan macam-macam, hanya suara kebaikan kan, memberikan saran gitu loh. Masa nggak boleh memberikan saran? Siapa kamu memberikan saran itu loh? Itu adalah hak satu suara, di mana saat kita pemilihan kita memberikan hak suara kita. Ini sama dengan itu. Jangan dimaknai lain. Mari kita berpikir waras. Ya. Berpikir sebagai manusia yang sempurna, manusia yang memiliki rasa kemanusiaan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Informasi jangan dijual-jual.
Informasi jangan dimanipulasi. Informasi jangan ditutupi. Orang bertanya, kamu punya ini enggak? Kalau itu enggak terlalu apa namanya? Kan biasa kan barangnya orang punya tanya, kamu punya sepatu itu? Oh ada, ini. Kan enak gitu. Bukan bulat kemudian malah jadi gaduh. Padahal di situ ada hal-hal yang harus dikoreksi. Begitu Bapak ya. Oke. Terima kasih ya. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Live ini diakhiri oleh Master Cespleng. Sekali lagi mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat, ada hikmah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di apa namanya, kalau di media itu namanya rubrikasi ya, BNN bicara ngalor ngidul, karena ini dengan tema menyambung tema kita kemarin, Aceh, NKRI dan Sikon. Kita bahas 24 pasal protokol Zionisme, sampai saat ini sudah sampai pada pasal ke-15. Sebelumnya ya sudah pernah ya disampaikan oleh Master Cespleng, tapi di YouTube, tapi YouTube kemudian dihapus. Ya seperti itulah, karena memang peralatan apa namanya aplikasi ini bukan aplikasi milik bangsa kita sendiri. Cobalah gitu. Kita sudah seharusnya sama gitu. Katanya kita akan duduk sama rendi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Artinya mereka bisa membuat aplikasi semacam ini yang bisa digunakan sebagai kalau dulu aja Presiden Soeharto bisa buka kotak pos 5.000 kan semacam itu. Aplikasi-aplikasi ini digunakan untuk seperti itu, keluhan warga itu agar bisa sampai langsung ke pusat, karena kan lokasi jauh jaraknya. Seluruh NKRI ini kan begitu luas, dan seorang pemimpin wajib memenuhi kebutuhan keluhan setiap warga negara, kan mestinya begitu. Terlalu muluk-muluk ngomongnya, sebenarnya kan seperti itu gitu loh. Jangan ngomong terlalu muluk-muluk, kamu siapa dan macam-macam. Kamu itu ngomong itu, pikiranmu itu jangan begitu. Biasa aja lah. Anggap ini sebagai ruang informatif. Kalau informasinya jelek ya nggak usah lewati aja, scroll aja, beres itu, nggak usah macam-macam. Yang muda-muda, terutama yang muda-muda, jangan kaku, terlebih tidak memahami. Kalau sudah paham, memang aku ingin jadi ini, aku nggak ingin jadi manusia, aku nggak ingin jadi manusia seutuhnya, aku jadi iblis. Orang lagu aja mengatakan kok, aku nggak ingin menjadi iblis. Oke, terima kasih 07.00. Selamat beraktivitas. Wassalam, Master Cespleng.